Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Sekali lagi, tak bosan-bosannya saya mengajak Anda untuk melihat kembali pandangan-pandangan Bapak-Bapak Gereja dalam konteks Injil masa Oktav Paskah. Saya mengajak Anda demikian ya karena dengan melihat kembali, mendengar kembali, memahami kembali pandangan Bapak-Bapak Gereja, kita menemukan kembali ortodoksi, kekayaan, makna yang begitu kaya dari konteks Injil Kebangkitan. Injil Kebangkitan pada hari ini disajikan gereja, yaitu Injil Lukas bab 24, ayat 35 sampai dengan 48. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 ringkasnya menceritakan penampakan Yesus kepada para murid di Yerusalem setelah kebangkitannya. Pada saat mereka berkumpul dalam satu ruangan. Yesus menampakkan diri. Lalu Yesus menjelaskan kitab suci. Bukan hanya itu, dia memperlihatkan tangannya yang luka, memperlihatkan kakinya yang luka, serta meminta makanan untuk dia makan. Untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Bukan sebuah ilusi. Bukan sebuah gambaran tentang roh halus, bukan setan, tetapi benar-benar hidup. Maka Yesus meminta makanan untuk dia makan dan dimakan di depan para murid. Lalu apa yang terjadi? Lalu Yesus membuka pikiran mereka dan mengenalkan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci telah dipenuhi di dalam dirinya. Itu belum berakhir. Lalu Yesus mengutus mereka untuk memberitakan keselamatan dan penghapusan dosa ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana Santo Agustinus berbicara tentang kebangkitan yang semacam itu. Kebangkitan yang bukan ilusi, kebangkitan yang dibuktikan dengan meminta makanan untuk dimakan di depan para murid. Apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus tentang itu? Maka baik saya bacakan saja ajarannya. Ia berkata kepada kita demikian. Kristus menunjukkan luka-lukanya untuk meneguhkan iman para murid. Luka-luka itu adalah tanda kasihnya yang besar dan penggenapan janjinya bahwa melalui penderitaannya dia membawa kehidupan kepada dunia. Maka kehidupan baru, kehidupan kekal, kebangkitan itu bukan ilusi, bukan khayalan, tetapi benar-benar ada. Dan itulah yang diberikan kepada para murid dan para murid menjadi saksinya. Maka setelah Yesus mengenalkan kepada para murid bahwa nubuat dalam kitab suci dipenuhi dalam dirinya, mereka lalu diutus untuk memberitakan keselamatan dan penghapusan dosa ke seluruh dunia. Maka pewartaan kepada dunia tentang Tuhan yang bangkit, tentang penghapusan dosa, bukanlah sebuah khayalan. Maka mari kita mengalaminya juga dengan nyata. Tidak melihatnya sebagai sebuah khayalan juga. Ajaran tentang pemenuhan nubuat yang tadi diutarakan oleh Santo Agustinus juga diutarakan oleh Santo Gregorius Agung. Bagaimana dia memberikan kepada kita pandangannya tentang pemenuhan nubuat perjanjian lama tentang
Kristus, Sang Penebus. Yesus membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci, karena hanya Dia yang dapat menjelaskan bagaimana segala sesuatu telah digenapi di dalam dirinya. Setiap nubuat, hukum, dan mazmur menunjukkan kepada Dia adalah kebenaran. Yesus menyatakan dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka menurut Santo Gregorius, hanya orang yang memiliki status sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, itulah yang hanya bisa menjelaskan bagaimana segala sesuatu telah digenapi dalam dirinya. Ya, oleh orang yang menyatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka Yesus membuka pikiran para murid untuk memahami kitab suci, karena hanya Dia yang dapat menjelaskan bagaimana sesuatu telah digenapi dalam dirinya. Itu karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar itu tidak ada orang yang akan mampu menjelaskan apa yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Orang yang bisa menjelaskan adalah orang yang berani berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak lain. Inilah gambaran sebuah ortodoksi ajaran siapa Kristus itu sebenarnya. Aku tidak meniadakan hukum Taurat. Satu titik pun tidak akan dibuang. Kalau ada orang yang mengajarkan demikian, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Yesus datang untuk menggenapi apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat, para nabi, dan kitab Mazmur. Betapa Santo Gregorius memiliki ajaran yang begitu ortodoks dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan Origenes yang hidupnya berselisih 200 tahun lebih awal daripada Gregorius Agung? Bahkan bukan 200 tapi 300 tahun atau 3 abad sebelumnya. Tentang damai sejahtera yang diberikan Yesus ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Kita pun sering memakai kata shalom. Bagaimana Origenes mengajarkan tentang shalom? Ia berkata kepada kita dalam konteks Injil hari ini demikian. "Damai sejahtera bagi kamu." Itu ucapan Yesus ketika menampakkan diri kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sapaan, tetapi pemberian ilahi. Kristus, Raja Damai, hadir untuk mengusir ketakutan dan keraguan, menggantinya dengan keyakinan dalam kebangkitan. Maka shalom itu bukan sekedar sapaan, seperti saya memberi salam kepada Anda, shalom. Bukan. Menurut Origenes itu lebih dari itu. Shalom adalah anugerah. Shalom adalah pemberian ilahi. Maka ketika Yesus Sang Raja Damai hadir, ia mengusir ketakutan dan keraguan para murid. Itulah gambaran bagaimana Origenes memahami Kristus adalah Raja Damai. Dia yang menciptakan damai, Dia yang menciptakan kekuatan iman, Dialah yang menciptakan kasih di antara kita. Maka tentang damai sejahtera dalam pandangan Origenes, shalom damai sejahtera bukan hanya salam, tetapi adalah pemberian ilahi. Maka apabila ada shalom di hati Anda,
itu bukan karena salam, tetapi karena Tuhan memberikan rahmat damai di hati. Maka mari kita melihat kembali ketika kita mendengar kata shalom, ketika kita mendengar kata selamat, adakah Tuhan telah menulis dalam hati kita damai itu? Yang keempat, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana realitas kebangkitan itu diajarkan oleh Santo Yohanes Chrysostomus, seorang pengkhotbah yang ulung. Dia berkata kepada kita demikian tentang Yesus yang meminta makanan kepada para murid untuk dimakan di hadapan para murid untuk membuktikan bahwa dia hidup, bukan ilusi. Ketika Yesus meminta makanan, dia menunjukkan bahwa kebangkitannya bukanlah ilusi, tetapi tubuh yang benar-benar hidup. Dia menguduskan hal-hal biasa seperti makanan untuk menegaskan realitas kebangkitannya. Maka ketika Petrus menjala ikan di pantai, semalam-malaman mereka tidak menemukan ikan, dan Yesus meminta untuk menebarkan jalannya. Maka mereka menebarkan jalannya, dan kemudian mereka meminta menemukan banyak ikan. Dan apa yang terjadi? Kemudian Yesus justru menjamu mereka, memberikan roti dan ikan yang sudah ada disiapkan oleh Yesus sendiri di tepi pantai. Kedua peristiwa yang sama, yaitu soal makanan. Maka Santo Yohanes Chrysostomus menguduskan hal-hal yang biasa. Dia tadi mengajar kita demikian. Dia menguduskan hal-hal biasa seperti makanan untuk menegaskan realitas kebangkitannya. Maka roti, anggur, patung-patung para kudus, keluarga, sakramen-sakramen dengan tanda-tanda minyak, sakramen-sakramen dengan tanda air, itu adalah suatu pengudusan hal-hal biasa, tetapi untuk menegaskan realitas kebangkitannya. Yesus yang bangkit, yang membaptis. Yesus yang bangkit, yang memberikan roti dan anggur, yang tidak lain adalah tubuh dan darahnya sendiri. Yesus yang mengampuni dosa dalam sakramen rekonsiliasi. Yesus yang menyembuhkan dalam doa-doa dan pengurapan minyak suci. Yesus yang mengutus para muridnya, tahbisan imam. Yesus yang menghantar mereka yang ada dalam sakrat maut. Semua itu adalah tanda-tanda biasa. Minyak, roti, anggur, air untuk menegaskan realitas Allah yang hidup. Maka sakramen-sakramen itu adalah suatu hal yang ortodoks, yang ada sejak awal mula. Dan dalam hal yang sama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana pandangan Santo Cyrillus dari Alexandria tentang kasih karunia Tuhan yang bangkit. Ia membuka pikiran para murid ketika mereka mendengarkan Tuhan yang menjelaskan tentang kitab suci yang terpenuhi di dalam dirinya. Santo Cyrillus dari Alexandria mengajar kita demikian. Kristus sendiri yang membuka pikiran mereka, karena pengertian rohani hanya mungkin melalui kasih karunia-Nya. Dia mempersiapkan mereka untuk menerima Roh Kudus yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Maka ada dua jalan untuk melihat kebenaran. Yang pertama, melalui kasih
karunia-Nya. Maka Maria Magdalena adalah pribadi yang pertama mengenali Yesus yang bangkit. Karena apa? Karena kasih dan kerinduannya. Tetapi secara keseluruhan, para murid dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami seluruh kebenaran. Maka saya baca kembali apa yang dikatakan oleh Santo Cyrillus dari Alexandria tentang itu. Kristus sendiri membuka pikiran mereka karena pengertian rohani hanya mungkin melalui kasih karunia-Nya. Dia mempersiapkan mereka, yaitu para murid, untuk menerima Roh Kudus yang akan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Cara kedua inilah yang selalu dipegang teguh oleh gereja. Ajaran gereja, magisterium, tak pernah diandalkan dalam satu pribadi orang yang menentukan ini yang benar, itu yang salah. Konsili, magisterium adalah kumpulan para imam, kumpulan para uskup, kumpulan mereka yang selalu diangkat bersama-sama dalam persekutuan gereja ini untuk merumuskan dalam terang Roh Kudus apa yang benar. Maka jangan sampai tersesat dengan kritik-kritik bahwa gereja itu memutuskan hanya karena paus. Tidak benar. Magisterium selalu dipikirkan bersama-sama dalam terang Roh Kudus. Maka saya ingin mengajak Anda untuk yang terakhir kali dalam hari ini untuk melihat bagaimana seorang uskup yang agung, yaitu Santo Ambrosius, tentang misi kita sebagai saksi kebangkitan. Soal yang sama, Roh Kudus. Gereja selalu melihat hal itu sebagai patokan kebenaran iman. Roh Kudus yang selalu menuntun kebenaran iman, bukan pribadi-pribadi dalam gereja. Maka Uskup Ambrosius berbicara tentang misi para murid sebagai saksi selalu dalam kaitan dengan karya Roh Kudus, bukan pribadi-pribadi para murid Yesus. Ia berkata kepada kita demikian, Kristus mengutus para murid sebagai saksi kebangkitan, bukan dengan kekuatan manusia. Sekali lagi saya baca, Kristus mengutus para murid sebagai saksi kebangkitan bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Inilah yang selalu dipegang oleh Gereja Katolik. Tak pernah kita mengandalkan satu pandangan teolog pun untuk mengatakan ini benar. Selalu ada dalam koridor kebersamaan iman. Santo Ambrosius sebagai uskup kemudian menambahkan, sebagai saksi, mereka yang dipanggil untuk memberitakan pengampunan dosa kepada semua bangsa tetap ada dalam koridor Roh Kudus. Maka saksi pengampunan dosa yang harus diwartakan kepada seluruh dunia tidak didasarkan pada satu pandangan imam. Tetapi imam adalah pelayan Roh Kudus ketika ia melakukan sakramen rekonsiliasi. Bukan imam yang mengampuni, tetapi karena bimbingan Roh Kudus, imam memberikan pengampunan atas nama gereja Allah. Allah sendiri yang memberikan pengampunan. Imam hanyalah alter, pelugas. Imam hanyalah alat. Maka ajaran-ajaran para gereja, bapak-bapak gereja selalu mengajak kita untuk melihat kembali saksi-saksi iman tak pernah ada dalam satu pribadi orang, tetapi selalu dalam tuntunan Roh Kudus, dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Saudara-saudara kasih, saya sekali lagi mengajak Anda untuk mendalami kembali secara pribadi apa yang tadi saya bacakan tentang ajaran para bapak gereja. Sekali lagi saya sangat yakin Anda mampu meluangkan waktu. Sekali lagi saya sangat yakin Anda bisa melakukan sesuatu yang bersifat pendalaman. Maka sediakan waktu untuk memutar kembali video ini barang 2 atau 3 kali, menemukan ajaran-ajaran Katolik yang ortodoks ini, yang bukan berpangku pada satu keputusan orang, tetapi selalu berpangku pada kebersamaan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Salam